Oke, saya record. Oke. Nah, tidak hanya di Indonesia, gitu ya. Jadi kita sering kali mengeluh kenapa orang Cina, kenapa orang India datang ke Indonesia, begitu ya. Ya, kenapa pekerjaanku hilang? Ya, kita hanya mengeluh. Tetapi sebenarnya kita tidak mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah tersedia, gitu ya. Di seluruh dunia banyak pekerjaan-pekerjaan yang temanya adalah RPA. Ini yang jadi masalah. Bahkan kita sampai sekarang nggak tahu apa istilah RPA, gitu ya. Nah, di UiPath itu ada sertifikasi. Ya, untuk kita bisa mendapat pekerjaan di seluruh dunia, ya kita butuh international certification. Ya, jadi international certification. Ini yang kita harus kejar kalau kita mau bekerja di luar negeri atau dimanapun. Ya, international certification. Nah, di UiPath menyelenggarakan. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah sampai 30 April, ya, 30 April, sertifikasinya gratis. Ya, jadi manfaatkan itu. Makanya jangan bilang, wah susah pekerjaan, sementara ini ada peluang, nggak ada yang memanfaatkan, gitu ya. Saya lihat di LinkedIn banyak pekerjaan yang terkait dengan RPA perusahaan sudah sampai sebulan 2 bulan nggak ada yang lamar, tidak ada yang apply. Nah, ini sangat disayangkan ya. Oke, saya skip saja. Jadi RPA merupakan keahlian yang diperlukan oleh semua orang. Menurut LinkedIn, versi LinkedIn, ya, ini ada future skill ya, 2019 itu didominasi oleh teknologi. Ya, jadi siapapun kita, apapun pekerjaan kita, mau orang keuangan harus mengerti teknologi, orang marketing, ya katakanlah harus mengerti teknologi digital marketing. Guru ya harus belajar online, ya harus teknologi, gitu ya. Jadi banyak pekerjaan tadi disebutkan akan hilang, gitu ya. Ilmunya masih kepake, cuma memanfaatkan teknologi. Ya, ilmu keuangan itu masih tetap dipakai, tapi kita pakai teknologi. Nah, dari LinkedIn, dari 10 rising skill, ini ada artificial intelligence, RPA, workflow automation, itu kita bisa dapatkan dari UiPath. Jadi kalau kita belajar UiPath, ya, sorry nih tulisannya pakai mouse, tadi pulpen saya nggak bisa jalan. Ya, harus pakai teknologi. Kemudian Future Job Report tahun 2018, ya, World Economic Forum. 54% tenaga kerja memerlukan reskilling ya pada 5 tahun mendatang. Jadi, ya menurut survei juga kira-kira kalau orang sampai usia 38, ya katakanlah dia lulus kuliah 23, ya dia bekerja selama 15 tahun, orang sudah ganti pekerjaan di negara maju itu 8 sampai 9 kali. Ya, jadi 15 tahun ganti pekerjaan 8 sampai 9 kali. Ini wajar terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Gitu ya. Jadi kita harus bagaimana? Nah, salah kita apa? Ya, salah kita adalah kita lahir di tahun ya sekarang gitu ya, di zaman sekarang. Kalau di zaman orang tua kita mungkin pekerjaan itu tidak ganti-ganti. Jadi sekali lagi jangan hanya mengeluh pekerjaan akan hilang, tapi kita tidak mempersiapkan. Nah, siapa atau bagaimana kita bisa mengantisipasi kita harus ganti-ganti pekerjaan? Maka kita harus bisa adaptasi, ya, beradaptasi. Ya, bukan orang pinter yang bisa survive, tapi orang yang bisa beradaptasi. Ya, kalau pinter, semua orang juga pinter, ya, karena semua orang bisa akses internet. Ya, harus bisa beradaptasi, bisa belajar cepat. Ini yang kita perlukan. Ya, belajar cepat.
Oke. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang ya Bapak Ibu bisa, saudara-saudara, teman-teman semua bisa cari ya di internet ya. Ada RPA developer, RPA developer, business analyst, RPA business analyst, RPA solution architect, RPA infrastructure engineer, RPA educator, RPA project manager, RPA konsultan. Nah, sekarang siapa yang siap dengan pekerjaan ini? Banyak pekerjaan di luar sana. Ya, UiPath Indonesia tanya ke saya, Pak, ada nggak yang bisa RPA developer? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang lulus, belum ada yang belajar, gitu. Padahal kalau ada sekarang, siapa yang punya certified RPA developer, ya, submit ke saya, ada banyak pekerjaan. Ya, banyak perusahaan membutuhkan. Ya, di UiPath Indonesia ada request, gitu ya. Oke, berikutnya, ini CEO dari UiPath, Daniel, apa bacanya nih, Daniel Dines. Ya. Dia bilang begini, ya. If Bill Gates said a computer on every desk, our vision is to have one robot for every person. Jadi kalau Bill Gates dulu mengatakan, ini sebelum zaman dulu ya, cita-cita Bill Gates itu adalah ya dia bercita-cita satu meja ada satu komputer. Ya, ini terjadi nggak? Nah, terjadi. Ya, terjadi. Di meja kita ada satu komputer dan satu HP yang dulu ya kemampuan HP kita itu sudah seperti komputer zaman ya katakanlah tahun 80-an atau tahun 90-an. Nah, si CEO UiPath bilang visinya adalah setiap orang ya punya robot atau bisa bikin robot gitu. Minimal semua orang yang ada di sini bisa bikin robot hari ini juga karena akan dipandu dalam waktu 2 jam. Nah, kalau belajar 2 jam bisa, artinya ya semua orang pasti bisa nantinya, tergantung orangnya mau belajar atau tidak. Kenapa UiPath? Ya, kenapa workshop ini pakai UiPath? Karena berdasarkan pada ini ada Gartner Magic Quadrant, ini biasanya perusahaan-perusahaan besar mengacu survei yang dilakukan oleh Gartner. Ya, kemudian ada Forrester Wave, ya, laporannya di kuartal keempat 2019 itu menempatkan UiPath di urutan paling unggul dalam yang lain ya. Di sini ada IBM, ada Microsoft dan seterusnya perbandingannya ya. Automation Anywhere, Blue Prism dan seterusnya. UiPath itu unggul. Nah, zaman sekarang ya, kenapa kita ngikut yang paling unggul? Ya, karena leader will take all. Jadi kalau kita bicara zaman sekarang, leader will take all. Artinya dia akan mengambil semuanya. Jadi contohnya Google, ya Google itu punya semua project dari A sampai Z semuanya punya. Yang misalnya Gojek misalnya, kalau dia menjadi leader, dia nggak hanya ojek layanannya, tetapi dia mulai merambah ke bidang-bidang yang lain, ya, merambah katakanlah ke GoFood, melambah ke fintech, cashless dan seterusnya. Ya, jadi kalau dia unggul, biasanya uangnya banyak. Ya, itu makanya yang Bapak Ibu download ya, itu ada 2 versi. Versi yang preview dan versi stable, ya, versi stabil. Ya, preview dan stabil. Nah, yang preview itu hampir tiap bulan ada update-nya. Yang stabil ini kodenya masih 2019. Yang ini hampir tiap bulan ada update. Nah, kenapa setiap bulan ada update? Ya, karena banyak engineer-nya. Ya, yang dia perbarui fitur-fitur tiap bulan itu ada fitur baru. Nah, kita mengenal ada berbagai macam teknologi ya. Ya, kita mengenal ada artificial intelligence, ya, ada machine learning, ya, kemudian data mining, ya, native integration, kemudian data analytics,
big data analysis, dan seterusnya. Nah, posisi RPA itu ada di mana? Ya, posisi RPA itu menjembatani semua teknologi ini ada atau bisa diimplementasikan. Jadi posisinya itu di tengah. Jadi RPA ini, ya, dia akan memakai teknologi-teknologi lain di dalam implementasi. Contohnya apa? Contohnya misalnya tadi ya, misalnya membaca dokumen atau membaca foto, ya katakanlah kita foto KTP misalnya. Dari KTP itu difoto aja, nanti dia bisa membaca nama kita siapa, nik kita berapa, alamat kita di mana. Ya. Ini sudah diterapkan di bank. Ya, contohnya kalau Bapak Ibu pernah aplikasi buka rekening di BTPN Genius, itu hanya foto KTP dan foto NPWP. Udah, habis itu diverifikasi sama robot. Ya. Nah, yang membaca dokumen ini itu pakai teknologi artificial intelligence. Ya. Jadi RPA ini sebagai jembatan. Nah, nanti teknologi-teknologi yang lain ini bisa masuk sebagai aplikasi dari RPA. Nah, ini yang dikenal dengan hyper automation. Ya, hyper automation itu adalah otomasi untuk segala sesuatu. Ya, sekali lagi Gartner memprediksi tren teknologi, ya strategi teknologi di tahun 2020 nomor satunya adalah hyper automation yang melibatkan RPA di dalamnya. Nah, ini kenapa RPA itu maju, karena disupport oleh environment. Ya, environment-nya semuanya ada. Ya. Mulai document understanding, artificial intelligence, ya, conversation understanding, ya, process understanding, ini semuanya, ya, semua perusahaan-perusahaan ini bukan machine learning dan seterusnya. Ya, ini support UiPath. Ya, jadi kita berhasil itu biasanya karena supportnya banyak ya. Kalau tidak ada support, sulit untuk berhasil. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Ya, ini ada di posisi di sini. Jadi ada produk UiPath, platformnya itu end-to-end. Yang akan kita lakukan adalah di posisi build, ya, membuat proses otomasi. Ya, untuk membuat proses otomasi di sini ya kita pakai yang sudah kita download yaitu Studio. Ya. Studio. Studio itu apa? Studio itu adalah suatu software yang kita bisa membuat suatu proses otomasi. Nah, studionya itu ada Studio dan Studio X. Ya. Ada Studio dan Studio X. Kalau Studio ini untuk professional developer. Kalau Studio X ini untuk kalangan bisnis yang nggak mau ribet tentang coding dan seterusnya. Nah, di Studio X ini sudah banyak template-template tinggal kita pakai, gitu. Ya, jadi di sini ada professional developer, ada citizen developer. Ya. Professional developer toolsnya adalah Studio. Ya, citizen developer itu Studio X. Ya, jadi kalau di sini sedikit pengetahuan tentang ya pengkodean, maka pakai Studio X. Ya, kalau kita ya boleh dikatakan sebagai orang awam terhadap pengkodean, pakai citizen, ini namanya citizen developer, pakai Studio X. Nah, yang akan kita pakai hari ini pakai Studio. Ya, pakai Studio. Jadi kalau ini kita katakan sulit, tapi bisa kita buat dalam, ya Bapak Ibu bisa dalam 2 jam bisa mengerti dan bisa bikin robot, apalagi yang ini, gitu ya. Jadi lebih mudah lagi ya pakai Studio X. Nah, kemudian setelah proses ini kita buat, nanti kita bisa upload dan bisa kita manage, ya. Ada produk UiPath itu sebagai orkestrator. Nah, tampilan orkestrator itu seperti pada saat Bapak Ibu submit, kemudian harus download
ya. Itulah tampilan orkestrator. Jadi tanpa sadar Bapak Ibu tuh ya, rekan-rekan semua sudah masuk ke orkestrator. Ya. Apa guna orkestrator? Jadi setelah nanti kita menghasilkan suatu proses otomasi di sini, maka istilahnya di sini dipublish. Ya, dipublish ke orkestrator. Nah, apa gunanya orkestrator? Memanage. Ya, memanage. Jadi kalau tadi di awal saya sebut sebagai, jadi setelah ini kita suruh kerja, misalnya robot A kerja ke perusahaan A, robot B kerja ke perusahaan B, gitu. Jadi kita semua bisa menyewakan robot dan kita bisa manage, gitu ya. Jadi ini suatu istilah baru ya. Kalau sebelumnya kita mengenal ada outsourcing orang, nah ini outsourcingnya nanti robot. Nah kita bisa manage gitu. Ya, kalau sekali submit ke sini, maka kita bisa operasikan ke seluruh dunia. Di semua komputer yang terhubung internet seluruh dunia kita bisa jalankan. Ya, jalankan robotnya. Nah, oke, jadi bisa bayangkan ya, Cina, ya Cina itu penduduknya 1,3 miliar, ya. India, ya ini 1,1 miliar. Ya. Kemudian mereka bisa bikin robot. Robot-robot itu bisa jalankan ya ke seluruh dunia ya dengan manage kita publish ke sini ke orkestrator. Nah, Cina kalau nanti saya bisa tunjukkan nanti ada 115 institusi pendidikan 115 institusi pendidikan sudah join ke UiPath dan memasukkan RPA ini ke dalam kurikulum. Ada 115 ya masuk ke kurikulum. Nah, jurusannya apa saja? Jurusannya adalah jurusan bisnis, jurusan ekonomi, ya, itu mereka belajar UiPath. Ya. Di India ada lebih dari 150 institusi pendidikan ya masuk ke kurikulum. Ya. Fakultas bisnis, fakultas ekonomi, fakultas engineering, ya mereka memasukkan UiPath, kurikulum UiPath ke dalam pendidikan mereka. Artinya apa? Ya, jadi jangan salahkan lagi ya. Jangan salahkan lagi ya. Jadi di sini setelah lulus ya, semua lulusan perguruan tinggi di India dan di Cina sudah bisa bikin robot, sementara kita mengerjakan segala sesuatu manual gitu. Ya. Nah, jadi ini sebagai satu contoh, ada satu perusahaan besar ya di Indonesia yang minggu lalu minta mentor terkait dengan dia bertanya, Pak, kita sudah dari tahun 2018 pakai UiPath. Yang bikin siapa, Pak? Yang bikin orang India, gitu ya. Jadi bayangkan dari tahun 2018 robotnya jalan, gitu ya, yang bikin orang India. Jadi kalau ada problem masih kontak sama orang India. Bisa nggak kita minimal kalau ada problem kita bisa atasi sendiri, ya. Kalau bisa malah bikin sendiri. Gitu. Nah itu harusnya begitu ya. Jadi jangan salahkan ini tiba-tiba pekerjaan-pekerjaan kita hilang diganti robot, tapi bukan orang Indonesia yang bikin robot, gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Makanya kita bikin RPA awareness ya sekarang ini. Ya sampai menjalankan robot, ya sampai bagaimana mengevaluasi robot ya kalau high level management ya, hanya direktur ya, mereka bisa bertanya ya, kinerja karyawan saya seperti apa. Nah, itu biasanya mereka punya KPI, Key Performance Indicator untuk karyawan. Nah, robot juga ada ukurannya, ya, seberapa efisienkah ya, dari sisi biaya, dari sisi waktu, dan seterusnya. Nah, ini ada dashboard-dashboardnya. Jadi sekali lagi yang kita lakukan itu baru di sini, ya, untuk hari ini. Ya, nanti kita bisa publish dan bisa eksekusi. Oke, cepat saja ini. Ya,
UiPath perkembangannya cukup pesat, ya. Di sini sudah menjamin security, ya. Kalau tidak secure, nggak mungkin diimplementasikan di bank misalnya. Ya, fastest time to value, ya, fastest to develop, mudah untuk membikin. Ya, jadi sekali lagi dalam 2 jam dari orang tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, dalam 2 jam bisa bikin. Ya, kemudian tahun 2020 ini harusnya targetnya adalah robot for every person. Setiap orang bisa bikin robot. Oke. Nah, karena 80% peserta workshop online ini adalah mahasiswa, ini saya beri informasi yang cukup berharga. Ya, ini ada kata-kata Mahatma Gandhi. Live as if you were to die tomorrow. Ya, hiduplah kamu seolah-olah mati besok, gitu ya. Kalau mati besok kita harus ngapain? Ya, lakukan yang terbaik sekarang, gitu ya. Dan belajarlah kamu seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Kalau mau hidup selama-lamanya, kita ngapain? Ya, antisipasi masa depan. Ya, belajar antisipasi masa depan. Ya, kira-kira itu yang perlu diingat dari kata-kata Mahatma Gandhi. Oke, jadi untuk student dan semua yang ada di sini bisa belajar online gratis di academy.uipath.com. Ya. Sekali lagi tadi sudah saya singgung, sampai 30 April itu sertifikasi gratis. Ya, silahkan dimanfaatkan. Ya. Kemudian kita bisa mengambil role play, ya, bisa mengambil peran sebagai apa? Ya, course-nya yang bisa kita, ini sudah ada kurikulumnya. Ya, misalnya kita mau jadi RPA developer. Nah, apa-apa saja, course apa saja yang perlu kita ambil? Solution architect, infrastruktur engineer, implementation manager, ya, business analyst. Nah, ini semuanya sudah disediakan. Anda mau jadi apa? Tinggal ikuti roadmap-nya. Nah, untuk student, ya ini ada informasi nih. Saya nanti akan dipublish. Ini informasi awal ya. Jadi akan ada RPA Hackathon. Nanti informasi resminya menyusul. Ya, RPA Hackathon. Ya. Ini apa? Ya, lomba tentang RPA gitu ya. Ya, kira-kira nanti diumumkannya 2 September, jadi kita masih ada waktu. Nah, kalau kampus-kampus nanti baru menyelenggarakan online workshop, itu kira-kira Juni sampai Agustus, ya. Tapi Anda bisa belajar dari sekarang. Ya, bisa belajar dari sekarang. Ya. Hadiahnya apa? Ini informasi yang saya dapat. Juara 1 90 juta, juara 2 45 juta, juara 3 15 juta. Dan selama proses ada lebih dari 150 orang akan di-hire perusahaan. Ya, ada 20 perusahaan yang sudah siap. Ya, informasinya pendaftaran itu nanti kira-kira tanggal 13 April ya. Nah, jadi belajar sekarang di saat orang lain mungkin sulit mencari pekerjaan ya, untuk mahasiswa ini ada peluang ya. Manfaatkan dengan baik. Nanti informasi detail akan menyusul di grup. Jadi jangan live grup dulu sebelum informasi lengkapnya ada ya. Oke, kemudian ya untuk mendukung kampus Merdeka Belajar, ya, maka semua aktivitas kita di belajar itu dihargai SKS-nya. Ya, jadi kalau magang nanti akan ada SKS-nya. Kita sebagai relawan bisa diajukan SKS-nya. Termasuk belajar sertifikasi. Ya, belajar sertifikasi itu nanti akan ada nilainya. Ya. Oke, jadi apa pentingnya sertifikasi? Apa bedanya dengan ijazah? Ijazah itu hanya menyatakan saya tahu tentang apa, bidang apa.
Ya, tetapi perusahaan tidak menggaji berdasarkan pada kita ini tentang pengetahuan kita. Perusahaan menggaji berdasarkan apa yang bisa kita lakukan. Nah, apa tandanya? Ya, saya bisa apa itu? Saya bisa apa itu adalah sertifikasi itu yang bisa menyatakan saya bisa apa. Ya, jadi kalau ingin ya tidak banyak cerita, ya pegang aja salah satu sertifikasi. Ya contohnya misalnya UiPath Certification yang sudah internasional gitu ya. Maka tanpa banyak cerita orang udah tahu, oh berarti dia bidangnya RPA misalnya seperti itu. Jadi belajar RPA nanti akan dihargai oleh kampus, dihargai SKS-nya. Implementasi tiap kampus mungkin beda-beda, gitu ya. Nah ini adalah kalau di tell you, ya ada BUMN yang siap mensupport program kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah UiPath ini juga support, ya. Ini tanda tangan saya, lumayan nampang sedikit. Oke, kira-kira itu waktu saya habis. Jadi berikutnya nanti kita akan dipandu oleh Pak Sigit. Halo Pak Sigit, where are you? Di rumah ada, Pak. kan? Ada. Ini. Sudah sebagai co-host? Udah. Pak Sigit? Udah, Pak. Oke. Sebagai co-host ya, udah ya? Udah, Pak. Dari tadi saya mute-mutein kan. Oh, sudah co-host ya. Oke. Kira-kira itu, jadi Pak Sigit nanti akan memandu kita secara step by step, kira-kira nanti membuat suatu robot yang menirukan pekerjaan kita, gitu ya. Nanti akan dipandu bertahap, ya, pelan-pelan, gitu ya. Bagi yang bertanya, silahkan nanti di chat nanti ada saya juga yang bisa menjawab. Pesan saya adalah ikuti instruktur kita, ya, supaya nanti tidak bingung sendiri, ya. Jadi kalau dibilang A, dibilang B, ikuti dulu. Setelah itu boleh bertanya, gitu ya, supaya nggak hilang ininya nggak bingung sendiri nantinya. Lumayan karena di sini pesertanya cukup banyak, ya ada 74 orang, ya. Jadi kalau semua bingung nanti trainernya juga bingung. Oke, silakan Pak Sigit, saya keluar dulu. Nih, close-nya gimana? Pak Sigit Udah, bisa Pak. Udah. langsung. Udah saya ini. Oke, Bapak Ibu kelihatan ya? Suara saya harap terdengar, screen Silakan. saya kelihatan. Saya harap kelihatan gitu ya. Sebentar. Iya, kelihatan. Sebentar. Saya share screen lagi. Saya share lagi di sini bisa. Oh, ya. Oke, kelihatan. Jadi silakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dan teman-teman semua dibuka UiPath Studio-nya. Nanti akan kelihatan window seperti ini. Sambil menunggu dibuka, saya mau jelasin sedikit apa aja yang ada di sini. Oke, jadi hari ini kita mau membuat suatu program gitu ya, suatu robot. Robotnya simple sebenarnya, kita karena memang waktunya hanya 2 jam, saya berusaha membuat sesimpel mungkin tapi sejelas mungkin gitu nantinya. Jadi nanti ceritanya kita akan masuk website eBay, website jual beli ya, maksudnya website eBay. Kita akan masuk sana. Lalu kita akan searching satu item lah. Kita akan searching satu item. Kita mau lihat, kita mau ngelis item yang kita search itu di eBay ada apa aja, dan kita mau lihat harganya berapa. Nanti data yang setelah kita ambil datanya, kita masukin ke Excel gitu ya. Jadi ke Excel nanti ada nama barang, kita punya URL-nya,
kita punya harganya. Contoh saya mau ke eBay dulu. Oh ya, untuk sebelumnya saya akan pakai Internet Explorer. Kenapa saya pakai Internet Explorer? Karena untuk WIPAD ini extension paling stabil dia di Internet Explorer. Sebenarnya bisa aja pakai yang lain, nanti saya ajarin gimana cara install extensionnya. Tapi nanti saya ajarin gimana cara install extensionnya. Tapi saya tetap pakai Internet Explorer. Kenapa? Karena dia paling stabil dia extensionnya dari WIPAD, gitu ya. Oke, jadi saya mau kasih tahu sedikit apa yang mau saya lakukan hari ini. Misalkan saya sudah masuk eBay ini, saya mau cari charger laptop saya rusak, misalkan charger Asus S410 gitu ya. Saya mau cari charger laptop saya rusak, saya mau cari seperti ini. Nah, ini ada charger yang ini ada namanya, ada harganya, ini ada namanya, ada harganya, ini ada namanya, ada harganya. Nah, saya mau ngambil nama ini, saya masukin ke Excel gitu ya. Nama ini harganya sekian, yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Di dalam link ini pun ada link URL-nya. Jadi link URL-nya juga nanti. Jadi URL-nya pun nanti kita akan ambil gitu ya. Di sini. Nah, kan kalau pakai tenaga manusia biasa kan capek ya. Kita ambil ini, kita copy, masukin ke Excel. Kita ambil yang ini, kita copy, masukin ke Excel gitu. Nah, supaya nggak capek, kita suruh robot aja. Gimana caranya? Oke. Saya harap udah masuk semua ke WIPAD Studio-nya. Oke, buat Bapak Ibu yang mau menggunakan browser lain, misalkan Chrome, itu Bapak Ibu harus download extension-nya dulu. Download extension-nya dulu, atau install extension-nya dulu. Caranya gimana? Ini di sebelah kiri ini ada yang namanya Tools. Sebelah kiri Open, Start, Team, Tools, Setting, dan kawan-kawan. Ini Tools. Nah, ini ada nih WIPAD Extension untuk Chrome kah? Untuk Firefox kah? Untuk Edge kah? Gitu. Karena saya mau pakai Internet Explorer, saya tidak perlu melakukan ini tinggal diinstal, diklik terus install gitu ya. Diklik terus diinstal gitu ya. Terus restart browsernya segala macam, tapi karena saya nggak mau, saya balik lagi ke start. Oke, karena Bapak Ibu biasanya baru menggunakan, biasanya di sini open recent-nya kosong. Kenapa? Karena nggak ada recent-nya, karena baru menggunakan. Oke, ini biasa open local project ya open, biasa kayak kita mengopen yang sudah pernah kita lakukan. Proses library ini ada beberapa template yang nanti kalau memang Bapak Ibu mau serius dia dijelasin di academy.wipad.com itu di akademinya ini untuk apa saja. Tapi untuk hari ini kita akan membuat satu proses baru. Jadi kalau saya harap sudah kebuka, saya klik yang proses. Ini location-nya di sini, saya nyimpennya di My Document, di folder WIPAD, jadi di My Document. Description-nya, namanya saya ganti jadi scraping data dari eBay, gitu. Scraping data dari eBay, namanya saya ganti ini. Deskripsinya, sebenarnya deskripsi mau diisi apapun ya. Cuma memang akan lebih baik jika kita menjelaskan secara jelas di deskripsi gitu ya. Mengambil data dari eBay disimpan dalam bentuk Excel gitu. Saya bikin seperti ini, namanya scraping data dari eBay, mengambil data dari description-nya ini, location-nya di sini. Jadi nanti kalau mau buka deskripsi bisa diedit belakangan, bisa.
Jadi nanti aja kalau mau terus kita klik create. Nah, ini ditunggu beberapa tergantung amal ibadah laptop dan komputer masing-masing, Bapak Ibu masing-masing. Biasanya kalau amal ibadahnya sudah banyak, dia agak lebih lama karena tidak biasanya udah lama dipakainya gitu. Nah, punya saya udah selesai. Sambil menunggu Bapak Ibu yang belum gitu. Saya mau jelasin sedikit apa aja yang ada di sini. Apa aja yang ada di sini. Tadi sebelumnya saya di chat sudah nge-share satu file kalau memang belum di-share di grup gitu ya. Ada namanya panduan manual workshop. Silakan dilihat sambil dilihat juga karena langkah-langkahnya saya akan melihat dari situ. Berarti kita sudah melakukan, kalau Bapak Ibu lihat PDF-nya, nomor 1 itu membuka UiPath Studio dan membuat proses baru. Kita sudah melakukan itu ya. Kita sudah melakukan itu, jadi sekarang kita akan masuk ke proses 2. Cuma sebelumnya saya mau ngasih lihat dulu beberapa tab yang penting. Oke, di atas kiri ini ada home, ada design, ada debug. Home itu yang tadi, yang jendela yang tadi, jadi buat open, buat install si extension dan kawan-kawan di sini banyak. Desain itu adalah yang akan sering kita pakai saat kita membuat robot. Untuk debug ya jelas-jelas untuk debugging. Misalkan kita membuat satu proses, kita mau tahu errornya di sebelah mana, yang mana yang salah, nanti kita pakai debug. Cuma hari ini saya nggak akan ngebahas debug karena memang ini sudah level lanjut. Kita akan membahas yang enteng-enteng aja dulu. Oke, yang di tengah ini adalah work area-nya. Jadi nanti kita akan work area-nya di sini. Di sini work area-nya. Ini kita belum ini ya. Ini belum ngapa-ngapain ya. Ini baru saya jelasin dulu. Jadi saya belum akan mulai workshop-nya sampai sekitar 10 menit ke depan gitu ya. Oke, di sebelah kiri ini ada 3 tab, Activities, Project, dan Snippets. Biasanya punya Bapak Ibu kalau nggak ada di sini, dia letaknya di bawah sini, di kiri bawah. Karena mungkin beda versi, beda tampilan gitu ya. Punya saya di kiri atas, nempel di kiri gini. Kalau punya Bapak Ibu mungkin di sini. Activities, Project, sama Snippets. Snippets itu apa? Snippets itu adalah program-program kecil yang sebenarnya gampang dibuat. Contohnya ada kalkulator, ada ping, ada delay, ada loop, dan kawan-kawannya. Orchestrator, add GUI, add item, segala macam. Nah, ini nggak akan kita pakai, gitu ya. Ini nggak akan kita pakai. Untuk project, ini adalah isi dari yang tadi. Yang tadi kan kita bikin project, namanya scraping data dari eBay. Ini kalau kita buka foldernya, di My Document, dia isinya ini. Nah, kita yang lagi aktif yang ini nih, yang dicetak tebal yang lagi aktif. Berarti kita lagi aktif di main prosesnya, gitu. Yang ketiga adalah activities. Ini yang paling banyak digunakan. Activities isinya adalah berbagai macam activity yang biasa yang kita pakai untuk otomasi. Contoh, di sini ada type into. Type into itu adalah kita kalau mau mengetikkan suatu teks di suatu tempat, kita pakai type into. Ini ada klik, jelas-jelas itu untuk klik, berarti kita mau ngeklik di sebelah mana, itu dia bisa. Ada open browser, dia akan open browser gitu ya. Dan segala macam. Jadi nanti kita akan banyak bolak-balik ke activities yang ini. Gitu ya. Activities. Terus di sebelah kanan ada 3 tab lagi, Properties, Orchestration Resource, sama Outline. Kalau nggak ada di sini, berarti biasanya di bawah sini. Di bawah sini. Jadi yang akan sering kita pakai nanti adalah Properties. Ini masih kosong, jadi Properties itu apa? Sama kayak di Windows, kalau Bapak Ibu klik kanan suatu file atau suatu folder gitu ya, klik kanan Properties, dia keluar option-optionnya apa aja gitu kan. Nah, di sini juga sama.
Ini propertiesnya properties apa? Properties dari activity yang di sini. Activity yang di sini nanti tiap-tiap activity ini akan punya properties beda-beda gitu. Kira-kira gitu. Terus ada lagi output, error list sama breakpoint. Ini sama output untuk lihat outputnya gimana, error list kalau ada error dia gimana gitu. Kalau breakpoint itu nanti masuk ke debugging sebenarnya. Tapi kita nggak akan ke sana dulu. Oke, kita masuk ke proses nomor 2, proses inisialisasi awal. Jadi kalau saya pakai Internet Explorer, jadi saya sudah buka Internet Explorer-nya tadi sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu dibuka juga nggak masalah. Terus klik tab Design New Sequence. Ini kan tab Design, terus ada New, diklik yang bawah. Ini ada beberapa, ada Sequence, ada Flowchart, ada State Machine, ada Global Handler. Kita pilih yang Sequence. Dia akan minta namanya, ini adalah location-nya nggak usah diubah-ubah. Namanya sesuai sama yang di modul, saya kasih nama ini. Pengambilan data marketplace. Pengambilan data marketplace. Ini terus saya create. Ditunggu sebentar. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Ini work area-nya jadi berubah. Di tengah ada kotak kecil dengan namanya pengambilan data marketplace. Oke, itu untuk proses 2. Saya tunggu sebentar sampai Bapak Ibu sudah keluar ininya. Pak, mau tanya Pak. Oke, kalau sudah keluar, letak sequence di atas tadi, new sequence. Ini ada. Design new sequence. Nanti dia keluar seperti ini. New sequence di atas. Jadi, kalau sudah keluar seperti ini saya mau menunjukkan dulu. Jadi, ini bukan activity yang akan jadi nggak usah diikutin dulu. Jadi, misal saya mau ngetik gitu ya. Ngetik di suatu tempat, saya pilih type into gitu. Ini nggak usah diikutin dulu. Saya mau ngasih lihat seberapa simpelnya UiPath sebenarnya. Setelah itu, saya mau open browser. Saya taruh di sini. Hanya drag and drop. Ini saya hanya drag and drop aja. Terus saya mau klik gitu. Saya taruh di sini. Oh, ternyata seharusnya proses pertama adalah open browser, bukan type into gitu ya. Ini harusnya open browser, yang ini ada di atas. Dengan simple kita klik, terus kita drag aja ke atas. Nah, gitu. Jadi urutan prosesnya berubah. Sebenarnya sesimpel itu untuk UiPath. Jadi kita nggak perlu lagi berurusan dengan command line interface kayak orang-orang coding pada umumnya. Kita benar-benar cuma harus tahu aja fungsi-fungsi si activities ini buat apa aja gitu loh. Sampai sekarang pun saya juga kalau dibilang hatam gitu ya, enggak juga. Kenapa? Karena tiap bulan dia pasti ada activity baru yang diupdate gitu. Dan itu propertiesnya beda lagi, fungsinya beda lagi. Jadi dia masih terus berkembang gitu. Jadi sesimpel itu. Oh, mau yang ini harusnya di atas ya, kita pindahin aja ke atas. Jadi nggak perlu bingung sama gimana caranya, gimana itunya, hanya sesimpel drag and drop dan common sense saja gitu. Oke, saya hilangkan dulu semuanya. Kalau tab recent awal-awal nggak ada apa-apanya, iya, karena memang belum pernah dibuka gitu ya. Jadi nggak ada recent file-nya, gitu ya. Jadi awalnya seperti ini. Oke, kita sudah 2A, sudah 2B, sudah 2C, sudah kita ke 2D. Pada tab activities, cari activity bernama comment, terus pada tab properties isikan keterangan. Nah,
saya mau ngasih keterangan nih, ini proses buat apa sih secara ini. Jadi kalau saya buka, ini proses buat apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman silakan klik activities-nya. Di sini ada search bar. Nih, di atas ini ada search bar. Silakan diketikkan komen. Nah, nanti dia keluar komen. Ini tinggal di drag and drop aja, ditaruh di dalam kotak pengambilan data marketplace. Nah, dia jadi keluar seperti ini. Oke, jadi di drag and drop aja. Terus saya mau ngedit si komen ini nih. Cara ngomennya, write your comment in the text property. Caranya gimana ngeditnya? Dipastikan si komen ini kepilih dulu. Tandanya dia kepilih adalah dia warnanya biru atau oranye. Tergantung versinya Bapak Ibu. Biasanya dia warnanya biru atau tergantung versinya. Dia diklik, kalau sudah biru gini berarti dia udah kepilih. Gitu ya. Nah, kalau udah kepilih ini, kalau kita klik tab properties yang di kanan atas atau di kanan bawah ada properties. Tergantung layoutnya Bapak Ibu yang dipakai gimana. Kalau saya udah layout custom karena saya lumayan sering pakai ini. Ini layout nyamannya saya. Saya klik properties setelah memilih si komen ini, saya klik properties. Nah, di sini adalah propertinya si komen, gitu ya. Nah, saya mau ngedit di sininya. Saya mau edit di sininya, jadi ini ada titik 3, ini diklik titik 3-nya, kita edit aja. Mengambil, terus kita ubah, mengambil data dari eBay, nama barang dan harga, lalu disimpan dalam file Excel. Misalkan gini, terserah Bapak Ibu teman-teman mau ngisi apa. Saya ngisi begini, biasanya untuk bikin proses baru saya selalu atasnya komen dulu. Jadi saya tahu ini proses apa ya, karena nanti kalau sudah advance gitu ya, dalam satu folder itu bisa jadi ada beberapa proses, ada sampai 10 sampai 15 proses, dan kalau nggak ada ini sebenarnya saya bingung nantinya. Sebenarnya dia nggak eksekusi apa-apa sih, cuma ngasih lihat komen aja gitu. Oke, ini saya oke. Nah, dia akan berubah. Jadi yang tadi kita isi. Gitu ya. Sebenarnya dia nggak akan eksekusi apa-apa, cuma ngasih keterangan aja. Tapi kalau nanti prosesnya udah banyak, ini akan menjadi penting. Kenapa? Karena tiap kali kita buka proses, dia ada di paling atas. Oke, kita lanjut ke langkah nomor 3, membuka Internet Explorer, buka website eBay, lalu masukkan kata kunci gitu ya. Jadi kalau pertama-tama kalau mau kita itu kan kita buka Internet Explorer-nya dulu, terus ke eBay, kita ke eBay, habis di eBay kita ketik kata kuncinya di sini, mau nulis apa, iPhone XS misal gitu ya. Nanti kita cari, kan gitu ya, urutan prosesnya seperti itu. Nah, kita harus ngajarin ke UiPath juga seperti itu. Berarti yang pertama kali kita buka, proses pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka si Internet Explorer. Jadi di activities, balik lagi ke activities-nya diklik. Di search bar dicari open browser. Open browser. Silakan dicari, pasti ada. Kalau nggak ada berarti kudet banget UiPath-nya. Pasti ada. Jadi open browser. Kalau sudah ada, di drag and drop di bawahnya komen. Nah, di drag and drop di bawahnya komen. Oke, ada satu detail yang penting. Setelah kita lihat di sini ada tanda seru biru. Tanda seru biru ini menandakan dia belum lengkap atau dia ada errornya.
Jadi kalau kita ngelihat tanda seru biru gini, dia belum bisa eksekusi. Kenapa? Karena error. Kenapa di sini error? Karena kita harus masukin URL-nya di sini, gitu ya. URL-nya harus kita masukin di sini. Sebelum masukin URL, kita select dulu open browser-nya sampai warna biru gini. Terus kita klik properties. Dilihat ada beberapa tab di sini, jadi beda ya. Kalau yang komen dia propertiesnya hanya seperti ini. Kalau yang open browser dia propertiesnya beda lagi. Oke, kita lihat yang properties open browser. Browser type-nya saya pakai IE. Kalau mau pakai Chrome silakan, kalau mau pakai Edge silakan, Firefox silakan. Tapi saya mau tetap pakai IE. Jadi saya pilih yang IE. URL-nya Bapak Ibu bisa input di sini atau di sini. Jadi bisa input lewat properties atau bisa input langsung di sini. Saya pilih input langsung di sini aja. Websitenya eBay adalah ebay.com, gitu ya. www.ebay.com. Terserah mau pakai www atau enggak ya. Saya pakai www kalau itu. www.ebay.com. Sudah, dia masih warna biru. Kenapa? Karena gini, jadi di UiPath itu ada variabel. Variabel itu ada beberapa tipe ya. Tipe yang boolean, tipe yang integer, tipe yang string. Nah, untuk masukin ke sini www.ebay.com itu kan sebenarnya dia gandengan beberapa karakter. Gandengan beberapa karakter itu tipenya adalah string. Jadi si kotak ini hanya menerima sesuatu yang nilainya yang tipenya adalah string. Nah, dia nganggap ini bukan string. Kenapa? Ya karena memang belum ada atribut stringnya. Jadi supaya dia mengenal ini sebagai string, kita kasih tanda titik petik 2 di depan dan di belakang. Jadi pakai petik 2 di depan dan di belakang. Terus kita klik dimanapun, dia errornya hilang. Errornya hilang gitu ya. Oke, ini website Internet Explorer saya tutup aja. Saya tutup. Nah, saya mau ngecek nih, dia benar apa enggak sampai open browser. Caranya adalah, ini di atas ada tanda segitiga biru, caranya run. Saya pilih yang run file. Jadi kalau UiPath ini setiap kali kita nge-run, dia udah otomatis ke save. Jadi hati-hati kalau nge-run, karena tiap kita nge-run dia otomatis ke save gitu ya. Jadi saya mau run current file atau pencet Ctrl sama F6. Saya klik. Oops. Dia kebuka Internet Explorer-nya. Kebuka sendiri, ini nggak saya buka ya, saya ulang ya. Ini saya tutup. Yang lain juga saya tutup ini. Oke, saya run lagi. Ini tangan saya nggak pegang mouse, dia kebuka sendiri. Tangan saya nggak pegang mouse tadi. Dia kebuka. Jadi gitu, itu untuk open browser gitu ya. Untuk open browser. Oke, kita tinggal dulu. Berarti kalau sudah bisa, saya harap sampai sini belum ada yang error dulu, karena memang baru dua activity, harusnya nggak ada yang error. Oke, selanjutnya adalah di 3C. Cari activities maximize window pada tab activities, lalu letakkan dalam kotak do, open browser. Jadi kita ke activities, kita cari maximize window. Maximize window. Nah, ini ada. Drag and drop aja ke dalam sini. Maximize window fungsinya apa? Kadang-kadang ada browsernya Bapak Ibu yang nggak ke maximize pas kebuka. Nah, fungsinya dia adalah untuk memaximize browsernya masing-masing gitu. Oke, maximize window.
3C sudah beres, nggak perlu kita cek karena kita nggak ngutak-ngatik apa, kita cuma naruh aja. Terus kita ke 3D. Cari activities input dialog pada tab activities, gitu ya. Lagi, input dialog. Input dialog. Oke, input dialog itu apa? Input dialog itu apa? Jadi nanti saat robotnya eksekusi, setelah run-nya ada di atas ini, Pak. Di desainnya diklik dulu. Terus di run file ini. Gitu ya. Di desain terus run. Oke, input dialog itu seperti apa? Input dialog itu jadi nanti pas dia eksekusi, dia akan ngelempar satu jendela dialog gitu ya. Dia akan ngelempar dan akan nunggu input dari kita. Jadi ini saya mau bikin si robotnya akan nanya dulu ke kita, bos, saya mau disuruh nyari apa nih gitu. Saya mau disuruh nyari item apa nih. Terus kita ngetikin, kamu cari charger Asus misal gitu. Kita ketik charger Asus, diinputkan ke dalam robotnya, nanti si robot nyari charger Asus gitu ya. Caranya adalah, jadi kita pakai input dialog ini, terus dibaca lagi yang 3D, letakkan di bawah maximize window, sudah kita letakkan di bawah maximize window, pada tab properties, berarti kita select dulu, terus kita properties. Pada tab properties, isikan pada label, ini ada label nih, ada label diisiin, boleh langsung diisi di sini, boleh klik yang titik 3, terserah. Oke, kalau mau titik 3, isikan pada label, tuliskan barang yang ingin dicari. Ini kita tulis seperti ini, tuliskan barang yang ingin dicari. Oke. Nah, kalau saya oke, dia ada tanda seru biru. Apa yang salah? Yang salah adalah saya belum ngasih tanda petik. Karena ini kan adalah string ya. Saya ngasih tanda petik di depan dan di belakang. Tuliskan barang yang ingin dicari. Oke. Dia langsung hilang errornya. Oke, kalau errornya hilang, kita lanjut. Lalu pada title, tuliskan website eBay. Ini ada title. Saya langsung nulis di sini aja. Jangan lupa pakai tanda petik website eBay. Gitu ya. Terus pada isian result, tekan Ctrl K untuk membuat variabel baru dengan nama pencarian. Jadi gini, nanti kan si robot akan nanya ke kita, mau cari barang apa gitu ya. Terus kita masukin barangnya apa ke dalam robotnya. Nah, si robot ini akan menyimpan input dari kita ke dalam suatu variabel. Jadi input dari kita akan dia simpan dalam satu variabel. Cara bikin variabelnya ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama di variabel, di tab variabel ini di bawah, di kiri bawah, kita klik. Terus kita select dulu input dialognya. Terus kita klik variabel. Ini ada tulisan create variable. Silahkan bisa dibuat dari sini, create variable, namanya apa, tipenya string, scope ini adalah kotak di mana dia bisa dilihat. Misalkan scope-nya ini do, berarti variabel 1 ini hanya bisa dilihat di kotak do ini aja. Ketika kita ngeklik yang ini, ketika kita select open browser, dia si variabel 1 nggak akan kelihatan. Kenapa? Karena variabel 1 hanya kelihatan di do aja, makanya scope-nya do. Default-nya ini adalah nilai default-nya dia, kalau nggak diubah nilai default-nya berapa. Cara pertama itu, ada cara kedua. Cara kedua adalah tadi, kalau Bapak Ibu select lagi, input dialognya di-select lagi, terus ke properties, gitu ya. Input dialog, terus properties. Nah, di sini ada result.
Bisa bikin variabel caranya gini. Kontrol ditahan ditambah K. Dia keluar set var. Dia keluar set var gitu ya. Saya mau kasih nama variabelnya adalah pencarian. Set var pencarian, saya enter. Jadi kontrol K, saya ulang ya. Saya ulang. Di result tadi, jadi input dialog, properties, terus di resultnya. Kontrol K, pencarian. Saya enter. Dia akan membuat satu variabel baru dengan nama pencarian. Kalau kita lihat di sini, dia nongol nih, pencarian. Variable type-nya string. Saya biarkan string karena memang saya butuh string gitu ya. Scope-nya adalah di do, berarti variabel pencarian ini hanya kelihatan di kotaknya do ini aja, di sini aja. Ini kalau saya klik open browser, dia hilang. Dia nggak kelihatan, karena scope-nya nggak di situ gitu ya. Ketika di do, dia hilang, dia nongol lagi. Gitu. Ini variable type bisa kita ganti banyak gitu ya. Cuma saya butuhnya string. Oke, setelah itu dia akan ngelempar. Setelah ngelempar dia kan setelah ngelempar bos mau nyari apa, kita nyuruh cari iPhone gitu ya. Terus si robotnya akan nerima jawaban kita, dia ngetikin si iPhone-nya di barnya ini. Dia ngetik iPhone gitu ya. iPhone. Nah, cara supaya si robot ngetik di sini, caranya adalah 3 yang E. Cari activities type into. Jadi saya balik lagi ke UiPath-nya. Saya balik lagi ke activities. Cari activities type into. Berarti saya cari type into. Type into ini ada. Saya drag and drop ke bawahnya input dialog. Oke, dia ada untuk type into ini ada dua yang harus di set, dua parameter yang harus kita set, dua parameter utama. Yang pertama adalah yang mau kita ketikin apa? Dia harus ditulis di sini. Kalau teks must be quote. Kalau dia variabel dia nggak usah. Tapi kalau kita mau masukin teks kita harus pakai quote gitu ya. Yang pertama apa yang mau ditulis? Yang kedua adalah di mana mau kita tulis gitu ya. Kita harus ngasih tahu si robotnya di mana mau kita tulis. Oke, yang mau kita tulis adalah tadi si pencarian. Jadi tadi kan kalau sudah dibuat dengan benar gitu ya, si pencarian tadi, kita ketik PEN aja dia langsung ada di paling atas, tinggal di enter. Kalau sudah variabelnya sudah dibuat dengan benar gitu ya. Jadi tadi kan kita si robotnya nanya ke kita mau nulis apa gitu ya. Mau nulis apa, kita masukin nulis iPhone, dia simpen dalam satu variabel namanya pencarian. Jadi si pencarian ini isinya adalah tulisan iPhone gitu ya. Nah, dia akan nuliskan si pencarian ini gitu. Indicate yang kedua adalah indicate element inside browser. Jadi saya mau ngasih tahu si robotnya dia harus nulis di mana. Diklik aja. Oke, kalau udah diklik harusnya belakangnya kalau Bapak Ibu sudah ngebuka si eBay-nya, belakangnya adalah si eBay-nya ini. Gitu ya. Kalau belum ngebuka, silakan diklik kanan, dia akan balik lagi ke sini. Gitu ya. Terus buka dulu eBay-nya, buka dulu Explorer-nya ke eBay dulu. Setelah itu klik ini lagi. Jadi yang mau ini ada biru-biru, kotak-kotak biru ini ya. Ini namanya adalah selektor. Jadi selektor itu apa? Selektor itu ngasih tahu tempat-tempat di mana aja yang kira-kira bisa dieksekusi gitu. Ini makanya banyak kotak birunya. Banyak kotak birunya. Nah, saya mau ngisinya di sini. Nah, si search bar-nya ini langsung jadi biru kan? Saya mau ngisinya di sini. Saya klik aja. Klik. Nah, dia akan ngisi di situ gitu. Dia akan ngisi di tadi.
Kalau salah Bapak Ibu kalau salah, ini ada garis 3, diklik aja garis 3-nya, terus indicate on screen lagi, terus diulang gini. Misalkan Bapak Ibu sudah di sini, tapi ada di bawah gitu ya, ada di bawah. Indicate on screen, kan atasnya nggak kelihatan nih, kotak yang mau kita taruh atasnya nggak kelihatan kan? Kita harus scroll dulu ke atas kan? Padahal kalau sudah seperti ini, kita nggak bisa scroll ke atas. Caranya adalah pencet F2. Dia akan pause 3 detik. Setelah 3 detiknya habis, dia akan biru-biru lagi kayak gini. Jadi F2, dia akan pause, selektornya akan pause 3 detik. Kita ke atasin dulu sampai ketemu ini. Setelah itu kita pilih yang ini. Saya harap tidak ada masalah di sini. Oke, setelah type into sebenarnya kita klik dulu type into-nya. Kita klik sampai dia kelihatan biru, terus kita klik properties. Nah, di sini ada beberapa dicari yang namanya simulate type. Simulate type itu kita buat true. Bedanya simulate type kalau nggak true sama true itu seperti apa? Jadi ini saya buat true, kenapa? Jadi kalau simulate type-nya nggak true, dia misalkan suruh nulis iPhone gitu ya. Dia nulisnya satu-satu kayak orang ngetik iPhone X gitu. Dia nulisnya satu. Kalau simulate type-nya nggak true ya, dia nulisnya iPhone X gitu. Kalau simulate type-nya true, dia nulisnya gini. Jadi langsung keluar, kayak orang copy paste. Jadi kalau simulate type-nya nggak true atau false, dia nulisnya kayak gini. Nah, kalau simulate type-nya true, dia nulisnya gini. Gitu, itu bedanya. Nanti kita lihat. Saya buat simulate type-nya true, sehingga dia langsung nulis gitu ya. Setelah itu, biasanya habis kita nyari, habis kita nulis di sini ya, habis kita nulis di sini, yang kita lakukan adalah habis ditulis iPhone X, terus kan kita enter ya. Nah, itu harus satu activity juga. Ngetik enter itu juga harus satu activity. Activity-nya apa? Saya lupa nulis di modulnya. Saya bisa nulis di modulnya. Saya lupa nulis di modulnya. Jadi activity-nya adalah dicari namanya, cari klik activity, terus cari send hotkey. Nah, ini ada nih, send hotkey yang ini. Di drag and drop ke bawahnya type into. Des. Ke bawahnya type into. Kita taruh ke bawahnya type into. Key-nya adalah apa? Saya mau key-nya adalah enter. Nah, ini enter. Key-nya adalah enter. Saya mau ngirim enter ini kemana? Saya mau ngirim enter ini adalah ya ke sini. Nih, ke sini. Kan kalau kita habis ngetik terus kita enter ya. Enternya pasti di sini juga gitu ya. Jadi tadi key-nya saya ganti enter, terus indicate on screen-nya. Tadi ada tulisan indicate on screen. Atau saya indicate on screen lagi. Kita ngekliknya di sini. Kayak gitu ya. Jadi sudah ada beberapa nih. Semoga nggak ada tanda seru birunya. Kalau nggak ada tanda seru birunya, bisa kita running. Kita run. Saya akan coba run. Ini tangan saya nggak ada di ini. Nah, dia akan ngeluarin. Tuliskan barang yang ingin dicari. Saya ketik Asus, ya nggak apa-apa, Asus S410. Misalkan saya klik ini, saya klik OK. Dia akan langsung cari. Langsung dicari, langsung ditulis, dan langsung di-enter. Kalau kita lihat, dia di sini. Tuh langsung Asus S410. Gitu ya. Langsung dicari nih. Sigit. Ada yang ketinggalan tuh. Yang ketinggalan diikutin dulu aja, karena nggak mungkin saya nungguin satu-satu.
Nanti kalau ada yang ketinggalan ya silakan di-record saja, nanti recordingnya akan di-share juga sama Pak Kris gitu ya. Ini saya sudah selambat mungkin sebenarnya ininya saya udah ulang beberapa kali gitu. Jadi diikutin aja dulu. Karena kalau mau ngikutin yang lain, takutnya yang lain jadi kelamaan gitu ya. Jadi tadi saya ulang, kita sudah open browsernya ke eBay, setelah itu dia akan panggil dia akan minta input mau cari apa tadi kan ya. Kalau saya ulang lagi, saya run file, dia akan open browser, dia open, terus keluarin, tuliskan barang yang ingin dicari. Saya mau cari iPhone X misalkan. Saya oke, dia masukin di sini, terus dia enter. Setelah itu selesai prosesnya. Hanya sampai situ ya. Hanya sampai situ, dilihat, sorry bukan yang ini. Dia iPhone X, terus keluar harga-harganya. Oke. Cuma masalahnya adalah, kalau kita running, dia buka lagi Windows baru, dia buka lagi jendela Explorer baru, dia buka lagi jendela Explorer baru gitu ya. Jadi kalau kita running berkali-kali, misalkan running 10 kali, kita akan punya 10 window Internet Explorer gitu ya. Nah, supaya sebelum running dia nutup semua aplikasi Internet Explorer, itu bisa kita pakai satu activity. Lihat di 3G, cari activities kill process pada tab activities. Kalau pop-up di IE tidak muncul karena apa setelah di running? Biasanya muncul, Pak, cuma kayaknya ketiban window yang lain. Coba dilihat di bawah sini. Dia harusnya ada pop-up-nya si Wipat. Coba dilihat. Biasanya dia ketiban. Jadi nggak kelihatan gitu. Cek di taskbar, betul. Cek di taskbar. Oke. 3G, cari activities skill process pada tab activities gitu ya. Cari activities skill process pada tab activities. Jadi kita cari aja di sini activities, terus kita cari kill process. Kill process. Nah, ada nih, kill process. Kita taruh, kita pengennya semua ketutup dulu sebelum dia buka browser baru. Oke. Dia maunya ketutup dulu sebelum kita buka browser baru. Jadi kita drag and drop kill prosesnya itu ke atasnya open browser. Tek. Kita buka di sini. Kita taruh di sini. Jadi sebelum dia buka baru, dia harus tutup dulu semuanya. Gitu ya. Setelah itu, dia masih tanda seru biru, kita klik dulu, terus kita klik properties. Oke, di proses name-nya, kita ketik pakai petik 2. Jadi pakai petik 2. Kita ketik e-explore. E-explore ya, bukan e-explorer, bukan e-explore. Buat teman-teman yang pakai Internet Explorer ya e-explore, buat teman-teman yang pakai Chrome itu ya tulisnya Chrome. Biasa, Chrome. Saya tulisnya e-explore karena saya pakai Internet Explorer. Gitu ya. Saya oke, dia akan hilang. Jadi tadi kill prosesnya diklik, terus kita properties, proses name-nya diganti e-explore. Gitu ya. Setelah itu, nah di sini saya ada tiga jendela
Internet Explorer 1, 2, 3. Nah, kalau kita running si yang sekarang, harusnya 3 ini semuanya ke close dulu. Saya coba running, run file. Dia ke close dulu. Dia ke close, baru buka baru. Oke, tuliskan barang yang ingin dicari. Nah, charger Asus S410. Gitu. Dia akan cari, lalu dia akan kembali ke sini. Dia akan kembali ke sini. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Jadi nggak masalah mau kita running berapa kali pun, dia akan tetap satu window. Kenapa? Karena sebelum dia buka baru, dia nutup dulu yang lama. Itulah gunanya si kill proses ini. Oke, berarti hasil dari robot kita adalah sampai sini. Sampai di list itemnya ini. Jangan di close yang ini, jangan di close. Kenapa? Karena yang setelah ini kita lakukan adalah kita mau ngambil si ini nih, si nama-namanya. New 65 watt, power adapter, genuine, Asus, dan kita mau ambil si harga-harganya ini. Jadi jangan di close. Gimana cara ngambil harganya? Untuk Edge proses name-nya silakan dilihat di prosesnya Windows, Control Alt Delete, terus dilihat prosesnya, cari yang Edge namanya di situ. Untuk yang Edge namanya. Gitu ya. Oke, kalau sudah, lanjut kita akan scraping datanya. Cara scraping data gimana? Jadi ini sudah selesai ya. Supaya nggak mengganggu, ini di open browser, dia ada tanda panah 2 ini. Ada tanda panah 2. Kita klik aja tanda panah 2-nya, supaya dia jadi kecil. Supaya kita nggak bingung. Kalau gini kan panjang nih ya isinya. Tanda panah 2 ke atasnya, kita klik aja supaya dia jadi kecil. Oke, kalau sudah, kita akan coba scraping datanya. Kita ambil datanya. Caranya adalah, nah di atas ini ada data scraping. Nih. Kita klik data scraping-nya. Diklik, dia akan keluar, ini namanya window extract wizard. Dia akan keluar seperti ini. Ada ini, dia minta select element. Open your browser. Jadi yang dia minta adalah elemen yang mana nih yang mau kita scrape. Pertama kita mau scrape judulnya dulu. Judulnya yang kita mau scrape ini, berarti kita mau scrape yang ini, terus yang ini. Kita klik next. Yang pertama adalah saya mau ngambil nama barang yang pertama. Nama barang yang pertama saya ambil ini. Kenapa bukan yang ini? Karena kotak yang ini adalah iklan sebenarnya. Saya nggak mau ngambil iklannya. Saya mau ngambil yang bukan iklan. Bedanya iklan sama nggak iklan di eBay adalah kalau iklan ada tulisannya sponsored nih. Nah, saya nggak mau ngambil yang sponsor. Kenapa? Yang sponsor itu iklan. Saya nggak mau ngambil yang iklan, gitu ya. Saya mau ngambil yang ini, makanya item pertama yang saya ambil adalah ini. Bapak Ibu juga kalau nggak mau ngambil iklan, silahkan jangan klik yang sponsor. Kalau Bapak Ibu klik yang sponsor, nanti yang keluar hanya yang sponsor. Saya nggak mau ngambil yang sponsor, jadi saya klik yang ini. Saya klik, nanti dia akan minta select second element. Jadi select second element adalah kita ngeklik judul kedua. Jadi dia bisa tahu polanya. Judul pertama adalah yang ini, judul kedua adalah yang ini gitu ya. Select second element, saya klik next. Saya pilih judul kedua yang ini. Saya klik. Nah, extract text, ya saya mau extract text. Namanya yang saya ekstrak, saya kasih nama barang. Jadi header-nya adalah nama barang, nanti di
Nanti di tabel itu paling atas adalah nama barang, lalu kelihatan semuanya. Terus ekstrak URL, ya saya mau ekstrak URL. Yang saya ekstrak adalah, saya mau ekstrak URL-nya, saya kasih nama URL biasa. Oke, saya ulang pelan-pelan. Saya ulang lagi. Tadi dia minta select elemen, saya klik next. Oke, saya ulang dari awal, dari sini. Kita klik data scraping. Terus dia minta elemen, saya klik next. Saya ambil yang ini, kenapa? Karena yang atas sponsor, saya nggak mau. Saya ambil yang ini. Select elemen, saya ambil yang ini. Terus second elemen, saya next lagi, saya ambil yang ini. Terus kalau sudah benar, harusnya dia udah yang nama-nama barangnya nih udah ke highlight nih dia nih. Tuh, udah ke highlight kan? Udah ke highlight, berarti dia udah benar. Ekstrak teks ya, saya ganti jadi nama barang. Ekstrak URL ya, saya ganti pakai URL. Terus saya next. Kalau sudah benar, harusnya keluar seperti ini. Nama barang apa saja, URL apa saja. Kalau sudah keluar ini, jangan diapa-apain dulu. Saya mau jelasin sedikit dulu. Jangan diapa-apain. Di sini ada maximum number of result. Saya bikin 100. Artinya, saya hanya mau ngambil 100 barang paling atas. Gitu ya, 100 barang paling atas. Kalau saya mau ngambil semua, di sini dia nilainya ada 126 orang. 126 item gitu ya. Kalau saya mau ngambil 102, kalau saya mau ngambil semua, ini saya set 0. Kalau 0 dia akan ngambil semuanya sampai habis. Misalkan ada berhalaman-halaman gitu ya, dia akan ambil semua sampai habis. Tapi saya nggak mau semuanya, saya mau hanya 50 barang paling atas saja. Atau 70 deh, 75 barang paling atas. Gitu. Saya cuma mau ngambil 75 barang, jadi saya setnya 75. Nah, ini kan baru nama barang dan URL. Saya mau ngambil harganya juga. Cara ngambil harganya adalah, ini ada tulisan extract correlated data. Kita klik correlated data, dia akan minta datanya yang mau diambil yang mana lagi nih. Karena tadi saya mulai dari sini, yang atas karena sponsor nggak saya ambil yang ini. Klik. Nah, nanti dia minta second elemen lagi. Second elemennya, saya klik next, saya ambil harga yang berikutnya. Klik. Nah, yang atas ikut keambil juga nggak masalah. Nggak masalah, biarin aja. Nah, ekstrak teksnya saya kasih nilai harga. URL-nya nggak usah, saya nggak mau ambil karena sudah terwakili tadi di nama barang, udah ada URL-nya, jadi saya nggak mau ngambil. Kalau sudah, diklik next. Nah, dia harusnya jadinya seperti ini. Kalau ada yang kosong-kosong gini, biarin aja. Nggak apa-apa, nggak masalah ada yang kosong-kosong gini, berarti dia nggak kebaca. Nah, sebenarnya nantinya akan ada, harusnya nantinya bisa disortir, cuma saya nggak akan ajarin di sini karena memang waktunya terbatas. Jadi kita biarin aja yang kosong-kosong gini. Nah, saya maunya harganya ada di sebelah kanan, di paling kanan. Jadi nama barang, URL, harganya ada di sini nih. Caranya tinggal di drag aja harganya, pindahin ke sana. Nah, pindahin lagi sana. Jadi nama barang, URL, harga. Tadinya kan harganya di sini ya. Saya nggak mau harganya di sebelah kiri, saya maunya harganya di sebelah kanan. Pindahin aja ke kanan. Nah, jadi URL sama harga. Kalau sudah harusnya sudah beres. Kita klik finish. Finish. Setelah itu dia keluar satu window lagi, jangan di OK, jangan di yes, jangan di no dulu. Ini maksudnya apa? Dia nanya, is data spanning multiple page? Kalau second nggak bisa, coba carinya jangan pakai yang sponsor, Pak. Dikliknya jangan yang sponsor. Diklik harganya aja. Jadi yang sponsornya nggak usah di select gitu ya. Is data, oke, balik lagi ke sini. Is data spanning multiple page? Artinya, apakah data ini ada beberapa halaman? Kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah, terus ke bawah. Dia ada beberapa halaman. Ada ternyata. Ada 3 halaman.
Jadi is data spanning multiple page. Kita klik yes. Nah, nanti dia akan minta tombol next-nya di sebelah mana. Tombol next-nya di sebelah mana, kita kasih tahu, oh ini tombol next-nya. Kita kasih tahu tombol next-nya di sini. Nah, dia akan keluar seperti ini. Gitu ya. Dia akan keluar seperti ini. Saya ulang sekali lagi. Mohon diperhatikan. Saya ulang sekali lagi. Jadi ini tidak ada, tadi bentuknya hanya seperti ini. Saya klik yang data scraping. Dia akan minta elemen. Saya nggak mau ngambil yang sponsor, jadi saya nggak mau ambil elemen yang sponsor. Saya klik next. Saya ambil elemen pertama adalah ini untuk nama barang. Diklik. Dia akan minta second element. Second element saya klik yang ini. Jadi nama barang pertama yang ini, nama barang kedua yang ini. Saya klik. Oke, extract text ya. Saya kasih nama barang. Gitu ya. Oke, kalau ada yang fields that correlated, ada yang errornya gitu, yang sponsor nggak usah diikutin. Biasanya kalau yang sponsornya diikutin, dia jadi error. Gitu. Jadi gitu ya. Saya ekstrak teks, nama barang, balik lagi ke sini. Ekstrak URL, iya. Saya kasih nama URL. Gitu ya. Saya kasih nama URL. Terus saya klik next. Dia keluar semuanya ini. Saya set hanya 75 item. Terus saya ekstrak correlated data. Saya nggak mau ngambil yang sponsor ini, jadi saya tinggal. Saya langsung ke sini. Harga pertama. Terus dia minta second element, saya next. Saya klik harga kedua. Dia ekstrak teks ya, saya kasih nama harga. Saya kasih nama harga. Terus URL-nya enggak, URL-nya saya nggak ekstrak, jadi saya nggak centang. Terus next. Dia hasilnya seperti ini. Harganya mau saya pindah ke kanan, jadi saya pindahin ke kanan. Gitu ya. Buat Bapak Ibu yang ketinggalan, tenang aja. Nanti di-share itunya, di-share recordingnya. Gitu ya. Dia ada yang kosong-kosong, biarin aja. Kalau ada yang kosong-kosong, nggak usah kita peduliin, lanjutin aja. Gitu ya. Terus udah beres, kita klik finish. Dia akan minta is data spanning multiple page. Kalau iya, dia akan minta tombol next. Kebetulan iya, ini ada 3 halaman, jadi kita akan ambil next. Kita yes. Kita locate tombol next-nya. Tombol next. Kalau sudah, dia akan kebuka seperti ini. Dia akan kebuka seperti ini. Itu adalah poin nomor 4 di modul. Oke, sekarang jam berapa? Sudah jam 4. Oke, saya agak cepat aja karena sudah waktunya udah jam 4 gitu ya. Oke, ada beberapa yang harus saya cek. Yang dicek adalah pertama, diklik ekstrak struktur datanya, diklik sampai dia biru atau oranye. Sampai dia biru. Kalau cuma 1 halaman ya silakan aja pilih no, tapi biasanya kan kalau kita nyari yang lain nggak halamannya juga cuma 1. Bisa jadi dia halamannya ada beberapa gitu. Jadi ekstrak sininya saya klik, terus saya lihat properties, dilihat di output-nya. Ini artinya apa? Output adalah hasil dari si ini dia input, dia simpen di mana? Dia simpen di dalam suatu variabel namanya adalah extract data table. Nah, ini harus diingat. Kenapa? Karena yang mau kita lakukan adalah kita menuliskan si variabel ini ke dalam Excel. Gitu ya. Ini yang harus dilihat. Ini. Oke, berarti kita harus tahu namanya adalah extract data table, kita sudah tahu. Setelah itu, di sini ada attach browser. Kita klik,
Kita klik attach browsernya sampai dia biru. Sampai dia biru, kita klik attach browsernya. Terus kita pilih edit selector nih. Garis tiganya kita klik, kita pilih edit selector. Nah, di sini adalah selektornya. Masalahnya adalah satu, dia valid ketika kita nyari charger Asus S410. Kalau kita nyari yang lain, misalkan kalau kita nyari iPhone, dia jadinya nggak valid. Kenapa? Karena namanya di sini bukan charger Asus, sementara dia statis seperti ini. Supaya dia nggak statis, supaya dia agak dinamis, ini saya ubah, atau di sini saya ubah. Charger Asus S410-nya saya ubah. Jadi saya ulang dulu, saya cancel. Ini attach browsernya dibirukan dulu, di select dulu. Setelah itu titik 3 ada edit selector. Di sini masih charger Asus. Charger Asus, saya nggak mau charger Asus aja gitu ya. Karena kalau saya nyari iPhone dia akan error. Kenapa? Karena di sininya masih charger Asus. Supaya dia agak dinamis sedikit. Yang ini saya delete. Saya ganti jadi bintang. Bintang artinya apa? Bintang artinya bisa diisi dengan apapun, dengan panjang karakter berapapun. Dia bisa diisi dengan panjang karakter apapun dan panjang karakter berapapun gitu ya. Ini validate-nya jadi kuning, kita klik aja sampai dia hijau. Kalau udah hijau kita oke. Kalau ada yang belum hijau, kalau ada yang nggak bisa hijau, dipastikan si browser, si Internet Explorer-nya ada di halaman ini. Internet Explorer-nya harus ada di halaman ini. Kalau ada di halaman ini, diklik yang ini, harusnya dia valid. Kalau enggak, dibuka Internet Explorer-nya sampai halaman yang ini. Nanti dia akan, ketika diklik lagi, dia akan valid. Kalau sudah, saya oke. Itu adalah data scraping, gitu ya. Supaya lebih simple, supaya nggak terlalu ribet gini, ini data scraping kita udah berhasil gitu ya. Maksudnya sudah bisa data scraping. Ini saya kecilkan lagi, jadi panah 2 ke atasnya saya klik supaya dia kecil, gitu ya. Jadi kita sudah ke browser, kita sudah scraping, langkah terakhir adalah kita nulis hasilnya di Excel, poin nomor 5. Caranya gampang, nulis di Excel, caranya adalah kita cari ke activities, gitu ya. Search di activities namanya write range. Dia akan ada 2, write range yang di bawah Excel dan write range yang di bawah workbook. Kita pilih yang di bawah workbook, jangan yang di bawah Excel. Kita pilih yang di bawah workbook, jangan yang di bawah Excel. Jadi yang ini ya, bukan yang ini, yang ini. Kita drag and drop, taruh di bawah data scraping. Dia akan keluar segini, seperti ini. Oke, workbook path, text. Jadi di sini yang harus diisi ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah nama file Excel-nya kita mau kasih nama apa dan mau ditaruh di folder apa, gitu ya. Ini nanti bisa munculnya ada di dokumen. Tadi kan saya awal prosesnya saya simpen di My Document, jadi dia pasti keluarnya di folder tempat kita simpen prosesnya, gitu ya. Sheet adalah nama sheet, A1 adalah mulainya dari sel berapa. Jadi dia akan nulisnya mulai dari sel A1. Yang ditulis apa? Oke, kita mulai dari bawah. Yang mau kita tulis apa? Yang mau kita tulis tadi namanya adalah extract data table. Kok nggak ada? Kenapa? Kalau nggak ada, caranya gini. Ini data scraping-nya, kita expand lagi. Panah ke bawah 2-nya kita klik, supaya dia membesar lagi. Terus kita klik extract yang struktur data ini, kita klik. Jadi, tadi kan kecil gini ya, kita klik yang bawah, ekstrak struktur datanya kita klik supaya dia biru, gitu ya. Terus kita lihat
variable. Dia ada, extract data table ada, cuma scope-nya masih di data scraping. Jadi dia hanya bisa kelihatan hanya di sini. Sedangkan write range kita ada di luar kotaknya kan. Jadi dia nggak kelihatan. Sehingga scope-nya harus saya ubah menjadi yang bawahnya. Scope-nya menjadi pengambilan data marketplace. Jadi si extract data table ini akan kelihatan di seluruh kotak yang ini. Gitu ya. Seluruh kotak. Oke, kita tutup variabelnya, kita balik lagi ke write range, data table-nya kita tulis extract data table, dia langsung kelihatan ini paling atas, langsung di enter aja. Yang berarti ini artinya adalah yang tadi kita ambil di sini akan kita tuliskan di sini. Tadi kita ambil, dia simpennya dalam satu variabel namanya extract data table, akan dia tuliskan, nulisnya di mana? Saya mau bikin satu folder baru namanya hasil. Si folder hasil ini isinya adalah satu file Excel yang type-nya data table. Type-nya nggak usah diubah-ubah. Type-nya nggak usah diubah-ubah untuk extract data table. Type-nya nggak usah diubah-ubah. Dia udah default. Oke, kalau sudah ininya saya tulis seperti ini. Saya tulis seperti ini. Saya perbesar. Saya tulis pakai ini ya, pakai quotation mark ya, pakai petik 2. Hasil /dataku.xlsx. XLSX. Hasil adalah dia akan membuat satu folder namanya hasil. Di dalam folder itu isinya satu Excel namanya dataku. Di dalam Excel dataku ini di sheet pertama dia akan nulis barang-barang yang udah kita scraping tadi. Nah, satu lagi yang mau saya ubah, saya nggak mau namanya sheet 1. Saya mau namanya, misal saya nyari iPhone X, dia namanya iPhone X sheet-nya. Worksheet-nya dia mau namanya iPhone X. Ketika saya cari Pentab Wacom misal gitu ya, dia nama sheet-nya Pentab Wacom. Ketika saya cari laptop Asus, dia nama sheet-nya laptop Asus. Jadi dia namanya sesuai dengan apa yang kita cari gitu ya. Caranya gimana supaya dia namanya sesuai apa yang kita cari? Oke, data scraping-nya saya kecilin dulu supaya nggak ribet. Data scraping-nya saya kecilin. Saya perbesar yang open browser. Open browser saya expand, tanda panah kedua ke bawahnya saya klik, dia jadi besar gitu ya. Terus saya klik do-nya, saya klik sampai do-nya biru nih. Jadi open browser tadi kan kecil, saya buka, terus do-nya saya klik. Jadi do-nya biru. Saya lihat di bagian variabel. Nah, ini ada variabel namanya pencarian, di mana tadi kita nyimpen apa sih yang mau kita cari gitu ya. Nah, ini mau saya set sebagai nama sheet-nya. Nama sheet-nya adalah pencarian. Jadi si pencarian ini saya mau set sebagai nama sheet. Cuma masalahnya adalah scope-nya dia masih di do. Jadi dia hanya kelihatan di kotak do-nya yang ini aja. Supaya dia kelihatan sampai bawah, saya mau pakai scope-nya sampai ke pengambilan data marketplace. Jadi scope-nya saya ubah jadi pengambilan data marketplace. Sehingga si pencarian ini akan kelihatan di semua kotak yang ini. Dia akan tetap ada nih. Pengambilan data marketplace-nya akan tetap ada. Gitu. Kalau sudah diubah scope-nya, sheet satunya ini saya hapus, saya ganti jadi pencarian. Jadi nama sheet-nya adalah sesuai nama yang kita inputkan. Oke, kalau sudah proses kita udah beres, berarti ini proses semuanya. Secara garis besar dia hanya buka browser, terus kita masukin nama itemnya, terus dia enter, dia ambil datanya apa aja, terus dia nulis di Excel gitu ya. Secara garis besar dia hanya seperti itu. Cara ngeceknya kita run aja langsung. Saya kasih run file. Dia akan tutup dulu. Setelah itu dia akan buka, dia akan minta saya cari, misal
charger lagi, charger Asus S410U gitu ya. S410, sorry. Saya oke, dia akan cari sendiri sampai di sini, lalu dia scraping 75 data. Oh iya, 5E nanti saya kasih lihat dulu. Saya mau running dulu 5E, nanti saya kasih lihat. Nah, ini udah selesai. Udah selesai. Kita lihat hasilnya. Cara ngelihat hasilnya adalah kita ke My Document tadi. Ini nggak ada errornya. Outputnya nggak ada error. Nggak ada. Kita lihat ke My Document. Tadi saya insertnya di My Document, UiPath. Terus tadi namanya adalah scraping data dari eBay. Nah, di sini ada folder hasil nih. Folder hasil. Nah, di sini ada dataku. Kalau saya buka, dataku bentuknya adalah seperti ini. Oke, ini masalahnya harganya masih di depan. Kayaknya tadi ada salah sedikit, nggak masalah. Harganya masih di depan. Nama filenya adalah charger Asus S410. Nah, tadi ada yang nanya, 5E nggak dijalankan sengaja. Jadi mau saya kasih lihat bedanya. Kalau 5E nggak saya jalanin, dilihat. Dia nggak ada header-nya ya. Ini kan harusnya harga, ini nama, ini adalah URL-nya. Kalau 5E nggak kita centang, dia nggak ada. Misalkan 5E kita centang, caranya adalah 5E kita centang. Di sini kita close saja, kita close dulu. Saya nggak mau save. Saya balik lagi ke UiPath-nya. Oke, 5E. 5E itu caranya, ini write range-nya kita select dulu sampai dia biru. Sampai dia biru, terus kita properties-nya kita lihat, ini ada add headers. Add headers-nya kita centang. Kita centang add headers-nya. Jadi tadi nggak kita centang ya. Nah, kalau kita centang, gimana ceritanya? Coba kita run lagi aja. Kita run lagi. Dia akan ke close, terus dia buka. Saya mau nyari iPhone XS misal. Dia oke, dia nyari iPhone XS, keluar, dia scraping sebentar, 75 data, dia next dulu sekali, sebentar. Setelah itu beres, dia close ya. Kita lihat lagi hasilnya. Kita lihat lagi hasilnya, tadi hasilnya adalah dataku ini. Kalau kita lihat, seatnya udah nambah nih, iPhone XS. Nah, bedanya kalau kita add header, dia ada headernya nih di atas nih. Tadi kan nggak ada ya, yang ini kan nggak ada harga, nama barang, sama URL nih nggak ada. Kalau kita add header, dia nama barang ada, URL, terus harga. Itu bedanya 5E sama dicentang atau enggak. Oke, boleh lihat send hotkey sebentar, saya kasih lihat send hotkey-nya di UiPath. Sebenarnya kalau nggak mau pakai send hotkey juga bisa. Send hotkey-nya sebenarnya hanya gini aja. Sheet-nya di-replace atau diteruskan. Kalau sudah diganti pakai pencarian, dia diterusin. Dia kalau pencariannya sama, dia di-replace. Karena dia pasti niban. Kalau mau diterusin, ada lagi aktivitas baru. Send hotkey-nya gini. Key-nya adalah enter. Ininya si ininya dia akan back dulu. Saya back dulu sebentar. Balik lagi ke ebay.com. Boleh dilihat pas data scraping. Nanti kalau data scraping cukup panjang, tadi saya udah ulang 2 kali, nanti silakan lihat di recording-nya aja. Kalau untuk send hotkey, dia key-nya enter, indicate on screen-nya yang ini. Yang ini, indicate on screen-nya. Jadi ininya kita klik ini, indicate on screen harus yang ini. Gitu. Silakan nanti ada recording-nya, silakan diulang gitu ya. Kalau masih kurang-kurang, karena memang waktunya cukup terbatas, sebenarnya hanya sampai jam 4, ini sudah lebih 12 menit.
gitu ya. Itu robot sederhana gitu ya. Jadi sebenarnya kita dari tadi nggak ngoding ya, nggak ngetik segala macam, paling ngetik variabel segala macam aja. Kita nggak ngoding. Kalau ada kesalahan pun tinggal drag and drop gitu ya, salah segala macam. Nanti screen recordingnya akan dikasih lihat, di share. Jadi silakan di ini aja masing-masing nanti. Mungkin kalau tadi milihnya Excel, itu ada lagi, harus ada activity tambahan, dia pasti error kalau kita milih yang Excel. Ada step-step yang tadi disebutin di file mana ya? Saya udah nge-share di Zoom group chat ini, coba di-scroll ke atas. Udah saya share tadi pas awal juga saya bilang, udah saya share gitu. Silakan di-scroll ke atas. Add header-nya di properties. Jadi write range-nya di klik biru, terus properties, ini ada add headers, dia di sini. Panduan manual ya, di panduan manual, di atas. Ada, coba di-scroll ke atas. Di WA group ada, di Zoom group chat ini pun ada. Silakan di-scroll agak di atas. Tadi pas Pak Kris ngobrol macam-macam, saya sudah nge-scroll, saya sudah ngirim juga, supaya Bapak Ibu bisa ini. Mungkin itu kira-kira dari saya. Semoga membuka wawasan Bapak Ibu tentang robotic process automation. Mungkin memang prosesnya hanya simple seperti ini, tapi ternyata mungkin yang berhasil boleh ngasih tahu saya di grup chat. Silakan ditulis berhasil, yang berhasil sampai ini, yang bisa berhasil. Oke, saya harap dari 60 orang 58 orang yang berhasil cukup banyak gitu ya. Kalau masih yang belum berhasil, silahkan dicoba lagi di rumah nanti recordingnya itu. Mungkin itu memang kelihatannya simple ya, memang ini prosesnya simple, nanti ada beberapa proses yang lebih ini, dan itu mungkin butuh pemahaman yang lebih lanjut, karena mungkin kebanyakan Bapak Ibu teman-teman dari sini masih newbie tentang LPA, makanya saya contohkan yang simple-simple aja gitu ya. Oke, ternyata banyak juga yang berhasil. Mungkin dari saya itu, saya balikin lagi ke Pak Kris. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit. Sebentar, saya mau unmute all ya. Setelah saya unmute all, kita tepuk tangan buat Pak Sigit yang keras ya. 1, 2, 3. Wah, makasih banyak Pak Sigit. Belum. Mantap. Oke, terima kasih Pak Sigit. Ada juga Pak Brian yang tadi sesi tadi pagi. Gimana nih kesan Bapak Ibu Saudara semua? Masih mau lanjut nggak? Masih ya. Baik, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Pertama, bahan saya akan kirim ke grup kalau sudah submit kuesioner ya. Saya ingin tahu Bapak Ibu responnya seperti apa. Jadi di grup WA nanti akan saya kirim kuesioner ya, akan saya kirim kuesioner ya. Jadi Bapak Ibu harus isi. Kedua, saya mau jelaskan ini nih. Pak Sigit, ya. Kelihatan ya?
Jadi di sini, sebentar saya mau tulis. Oke, jadi Bapak Ibu itu di langkah pertama, nah, work from home with robot gratis tanpa syarat. Ya. Kedua, nanti kita akan Excel automasi mempergunakan Studio X. Ya, Bapak Ibu bisa ngikutin course ini gratis. Syaratnya apa? Kalau Bapak Ibu mendaftar kan ada referral ya. Bapak Ibu harus mendaftarkan 10 orang di sini. Oke. Course-nya kira-kira ini. Ya. Di 9 April kita akan bikin workshop lagi 1 hari. Mungkin pesertanya ini nggak akan banyak. Tergantung seberapa banyak orang yang bisa memenuhi syarat ini. Oke. Jadi kalau banyak yang memenuhi, maka kita akan selenggarakan. Kalau nggak ada, ya nanti kita tunda. Yang jelas yang course ini, itu akan kita selenggarakan tiap minggu. Ya, jadi kalau Bapak ini merasa ini bagus, ya harusnya bisa diceritakan ke banyak orang, ke teman-teman, ke siapapun, rekan kerja, dan seterusnya, untuk bisa ikut ini, dan ini gratis. Nah, nanti Bapak Ibu dapat bonus. Nih, Bapak Ibu sudah dapat bonus ini. Oke, itu yang mau saya jelaskan. Ya, jadi kita mulai tadi jam 14.00, berarti kurang dari 2,5 jam. Bapak Ibu sudah punya bayangan apa itu RPA, ya, kemudian bisa membuat satu proses otomasi scraping data dari web. Kemudian jangan lupa untuk mahasiswa ada 2 tantangan. Yang pertama adalah sertifikasi, itu gratis sampai 30 April. Punya waktu sebulan. Ya. Daripada nanti harus bayar misalnya $200, maka Anda bisa untung ya. $200 kali 15.000, 3 juta lumayan. Ya. Yang kedua tadi sudah diintroduce ada RPA Hackathon. Ya. Nah, itu yang mendorong kalian harusnya bisa dapat hadiah, bisa direkrut perusahaan. Itu momen yang sangat baik. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dan seterusnya, Bapak Ibu bisa hubungi di grup ya. Terima kasih. Semoga kita sehat semuanya dan majulah Indonesia. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris dan Pak